Oke, kita lanjutkan ya. Di sini untuk kata berikutnya adalah bau di sini. Bau ini dalam bahasa Persia ya, bu. Misalnya bu mide. Ini ada bau nih gitu. Ya. Itu artinya bau juga. Selanjutnya adalah kata sudah. Nah, sudah ini atau telah ya, dalam bahasa Persia itu adalah should atau shude. Bisa nih. Should, shude ya. Kalau ini should itu lebih untuk yang past tense-nya ya. Kalau shude itu yang perfect. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada ya. Oke, itu karakteristik dari bahasa Indo-Eropa ya. Sebenarnya bahasa Arab pun ada ya. Jadi kalau bahasa Indonesia atau bahasa Austronesia itu rata-rata nggak ada tenses gitu. Ya, jadi maknanya sudah juga sama. Misalnya tamam should, selesai sudah gitu ya. Tamam itu selesai ya. Should itu sudah gitu. Selesai sudah gitu. Nah, kemudian di sini ada kata buruan. Buruan di Indonesia misalnya buruan ya, cepetan gitu. Nah, dalam bahasa Persia itu buru. Buru itu adalah sebenarnya kata perintah ya. Dalam bahasa Persia itu pergilah ya, buat satu orang nih buru, pergilah. Ya, dari masdar raftan, jarnya raftan gitu. Kemudian buru, pergilah. Kalau banyak orang berid ya, pergilah kalian gitu. Kalau misalnya untuk kita berim, ayo kita pergi gitu ya. Ini jadi buru itu pergilah, tapi bisa jadi ada hubungan nih, buru, buruan, buru gitu. Oke, kata berikutnya adalah haram jadah ya. Ini kadang masih digunakan sebagai kata umpatan ya, buat orang yang misalnya bikin kesel gitu ya. Ini tapi sudah agak jarang sih saya dengar ya. Paling dalam tulisan saja ya, di cerita-cerita lama gitu. Haram jadah itu artinya kita nggak tahu kan artinya apa ya. Meskipun bisa jadi sebagian tahu ya bahwa haram jadah itu artinya adalah seperti yang dalam bahasa aslinya, yaitu haram zodeh. Haram itu di sini haram ya, sama dari bahasa Arab diambil. Zadeh itu adalah keturunan ya. Zadeh atau anak atau keturunan. Jadi anak haram tuh, ya, haram zodeh. Ya. Oke, kata berikutnya adalah pahlawan ya. Pahlawan yang biasanya di Indonesia untuk mereka yang sudah meninggal ya, nggak memperebutkan misalnya apa, membela bangsa ya, melawan penjajah, disebut pahlawan gitu. Meskipun ada juga yang masih hidup ya, seperti pahlawan tanpa tanda jasa, guru gitu ya. Tapi ini lebih ke maknanya untuk mereka yang sudah meninggal dan telah berjasa gitu. Nah, dalam bahasa Persia agak sedikit beda ya. Pengucapannya adalah pahlevon ya, pahlevon. Nah, sedangkan dalam artinya itu adalah juara atau jagoan dimaknainya. Dan ini untuk siapapun ya, untuk siapapun, tidak harus yang sudah meninggal juga gitu ya. Champion atau juara itu artinya adalah pahlevon gitu. Kata berikutnya adalah rubah ya, yaitu binatang rubah. Dalam bahasa Persia ruboh ya, binatang rubah juga sama artinya ya. Kemudian kata berikutnya adalah ustad, atau ada z-nya kadang-kadang di belakang ya. Nah, kita mungkin menyangkanya itu berasal dari bahasa Arab ya, ustaz. Bahkan di Indonesia artinya guru agama Islam ya maksudnya kan. Nah, tetapi dalam bahasa Persia aslinya itu adalah ini ustad ya, ustad itu artinya dosen ya, atau bisa juga dimaknai sebagai pengajar gitu, pengajar ya. Tetapi untuk apapun ya, tidak harus agama gitu. Ya, kita bisa panggil ustad gitu. Meskipun saat ini makna penyempitannya itu lebih ke dosen ya, yang dipanggil ustad. Oke, selanjutnya adalah kata pas ya. Pas dalam bahasa Indonesia kadang dimaknai ketika ya, ketika misalnya pas saya pulang gitu ya, pas saya pulang paketnya datang misalnya gitu ya, ketika saya pulang. Nah, dalam bahasa Persia pas itu setelah ya, atau sepas ya,
Ada pas, sepas. Itu artinya setelah. Oke. Nanti kita sambung ya di video selanjutnya. Stay hungry, stay foolish.